Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video kali ini spesial aku mau bacain DM teman-teman Endo Sister yang masuk di Instagram aku. Nah, jadi dari beberapa DM ini sudah ada yang aku respon ya, dan juga ada yang emang belum aku respon. Jadi buat teman-teman yang sudah DM aku, yang mungkin DM-nya belum aku read, belum aku balas, mohon bersabar ya, dan mohon maaf karena ya kegiatan aku cukup banyak ya, karena aku juga kerja dan aku juga harus ngurus rumah gitu kan. Jadi aku bisa balas DM teman-teman tuh kalau emang lagi senggang. Terus langsung aja ke DM yang pertama. Kak, mau sharing. Oke. Aku udah hampir 3 tahun nikah, belum punya keturunan. Promil di Gunung Sawo Semarang. Di USG ada kista endometriosis. Itu kista kadang muncul, kadang enggak. Pernah sampai kanan kiri ada kista. Kanan 3 cm, kiri 5 cm. Di terapi hormon sama minum rebusan kemelandian apa itu kemelandian? Kelor sembuh. Ini muncul lagi 4 cm, disuruh laparoskopi. Kata kakak, lebih baik aku laparoskopi enggak? Biaya mahal banget, mana belum apa-apa masa di odel-odel perutku. Oke, jadi kakaknya ini tuh cerita kalau dia itu sudah menikah ya hampir 3 tahun, dan dia juga sudah melakukan promil, dia juga sudah minum rebusan ya, tadi ada daun kelor, dan kistanya tuh kadang tumbuh kadang enggak. Nah, biasanya kista yang jenis kayak gini ya, yang gampang tumbuh gampang hilang dan letaknya itu ada di ovarium, apalagi ini ada di ovarium kanan kiri, bisa diindikasikan ya mungkin ini kista endometriosis. Nah, kemudian ini tumbuh lagi tuh 4 cm. Terus kakaknya tuh tanya, kira-kira gimana? Saran aku tuh lebih baik laparoskopi atau tidak, karena kalau laparoskopi itu biaya mahal. Kemudian kan ini belum pernah operasi ya sepertinya kakaknya ini, jadi dia tuh kayak masih ragu gitu loh kok nanti kok perutnya di odel-odel kayak gitu. Nah, kalau saran aku sepengalaman aku, kalau ukuran masih 4 cm kan itu masih di bawah 5 cm ya. Jadi ibaratnya tuh belum yang terlalu besar banget, belum terlalu yang ukurannya tuh parah gitu ya. Nah, saran aku juga ya, karena ini masih di bawah 5 cm, jadi tuh tidak perlu laparoskopi dulu gitu loh. Ini masih bisa diterapi hormon dulu ya, dengan minum obat-obatan, dengan olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat, yang bergizi, hindari makanan kayak gorengan, tepung-tepungan gitu ya. Ini tuh masih apa ya, kistanya kan masih di bawah 5 cm, dan mbaknya tadi kan juga bilang kan kakaknya kalau kistanya tuh masih muncul hilang. Nah, kalau saran aku itu masih bisa gitu loh buat kistanya tuh hilang dengan pola hidup kayak hidup yang sehat. Dan kalau misal ternyata nyerinya mengganggu gitu ya, bisa diterapi hormon dulu, bisa dengan tapros, endrolin, visen, atau obat yasmin, atau obat terapi hormon lainnya. Dan tentunya ini harus dengan resep dokter ya. Coba dibicarakan lagi ya dengan dokternya, apakah memang harus laparoskopi gitu ya. Setahu aku kan laparoskopi kan dilihat dari pertama ukurannya, terus posisinya, kemudian ketiga ada kayak separahnya tuh sampai apa sih kayak gitu kan, apakah emang terlalu mengganggu banget atau nyeri banget gitu. Dan misal mau lanjut laparoskopi nih ya, laparoskopi itu bisa kok ditanggung BPJS asalkan ya kita dapat rujukan dari vaskes pertama ya, dengan diagnosa kista endometriosis atau ovari cyst gitu. Nah, nanti tuh gimana kalau biar dapatin si vaskes ini? Nah, teman-teman tuh bisa membawa hasil USG atau hasil periksanya itu nanti dibawa ke vaskes pertama buat minta rujukan. Jadi gak usah khawatir untuk biaya, karena itu sudah bisa di cover sama BPJS. Nah, teman-teman untuk lengkapnya ya bisa tonton di video aku yang ini yang membahas gimana cara mengurus BPJS ya untuk menangani tindak operasi laparoskopi penderita kista endometriosis.
Kemudian lanjut kakak ini tanya juga efek dari laparoskopi apa kak? Nah untuk efeknya itu juga pernah aku bahas juga, bisa tonton di video ini ya. Nah secara singkatnya efeknya itu jelas ya, namanya operasi pasti meninggalkan bekas. Tapi santai aja, bekasnya tuh kecil-kecil banget ya, sekitar 1 sampai 1,5 cm, ada 3 sampai 4 lubang ya di bagian perut dan juga di area dekat pusar. Kemudian efeknya apa ya, seperti operasi pada umumnya ya. Kalau habis operasi ya kita pasti adalah sedikit-sedikit rasa ngilu, rasa sakit gitu kan. Dan laparoskopi ini tuh dibius total ya, biasa ya efek dari bius total itu biasanya tuh bikin ngantuk, bikin mual gitu kan. Terus dan efek lainnya ya, efek lainnya itu kistanya hilang ya karena dikoreksi, diambil. Dan kemudian efek bagusnya juga laparoskopi ini tuh bisa meningkatkan peluang untuk hamil. Nah misal buat teman-teman nih ya yang udah menikah kemudian melakukan laparoskopi, segeralah untuk program hamil ya, karena itu sebuah kesempatan emas. Kalau selesai laparoskopi kan ibaratnya masih bersih tuh ya, jadi cocok buat program hamil. Tentunya program hamilnya ya ke dokter, oke? Next, masih ada pertanyaan lagi. Kalau yang disuruh terapi berarti kondisinya kayak gimana itu? Nah, ada nih, misal nih habis laparoskopi gitu kan, terus kita disuruh buat terapi hormon. Nah, biasanya ini diberikan kepada pasien yang sebelum laparoskopi belum melakukan terapi hormon. Nah, tujuannya untuk mencegah tumbuhnya kista endometriosis. Nah, ini juga diberikan kepada wanita ya atau seorang istri gitu yang memang belum berencana untuk program hamil atau untuk hamil, karena seperti teman-teman tahu terapi hormon itu menghentikan proses ovulasi gitu ya, jadi tidak menstruasi. Lanjut. Assalamualaikum Kak Wulan. Waalaikumsalam. Kak, saya mau sharing, saya punya penyakit kista coklat di rahim sebelah kanan dan untuk ukurannya kisaran 3,5 cm. Oke, waktu kontrolan pertama dikasih semacam obat vitamin yang diminum pagi dan malam. Lalu bulan berikutnya untuk melakukan kontrolan yang kedua. Dan setelah dicek dan di USG hasilnya tetap sama, kista coklatnya tidak berubah, ukurannya tetap 3,5 cm. Lalu dokter menyarankan untuk suntik Endrolin untuk sebulan sekali dan dilakukan suntikan 6 kali. Namun karena keterbatasan biaya dan ternyata suntik Endrolin tidak bisa di cover dengan BPJS, saya bingung Kak. Apakah ada obat herbal untuk mengecilkan kista, dan saya baru menikah 3 minggu yang lalu dan saya takut jika tidak bisa hamil. Mohon nasihatnya Kak dan solusinya. Oke, jadi kalau kasusnya kakak ini tuh habis nikah ya, dan kakaknya ada kista ukuran 3,5 di sebelah kanan, di ovarium sebelah kanan, dan disarankan sama dokternya itu untuk terapi hormon yaitu suntik Endrolin selama 6 kali atau 6 bulan. Kemudian kakaknya itu bilang kalau terapinya itu tidak bisa di cover BPJS. Terus tanya apakah bisa secara herbal gitu ya, minuman herbal yang bisa mengecilkan. Oke, jadi aku jawab dulu yang pertanyaan kalau Endrolin itu tidak di cover BPJS. Jadi aku sendiri ya teman-teman, aku yang sudah pernah 2 kali terapi hormon ya, bahkan 3 kali, tapi yang suntik ada 2. Yang pertama itu ada pakai Tapros, yang kedua pakai Endrolin ya, 6 kali semua, dan dua-duanya ini Endrolin sama Tapros tuh alhamdulillah di cover BPJS. Nah untuk Visen ya, obat Visen itu memang tidak di cover BPJS, jadi aku dulu beli sendiri. Nah gimana tuh terapinya ini bisa di cover? Ya dari awal dulu nih teman-teman harus ada surat rujukan dari vaskes pertama, dan untuk terapinya ini tuh harus dari sarannya dokter gitu. Nah nanti bakal dikasih resep, nanti diambillah di apotek di rumah sakitnya. Nah ini tergantung rumah sakitnya ya teman-teman. Rumah sakit yang bisa melayani terapi hormon yaitu rumah sakit tipe A. Ingat ya, untuk rumah sakit tipe B ataupun C memang tidak bisa ya memberikan
layanan atau fasilitas terapi ini. Jadi kalau misal memang teman-teman udah disuruh terapi hormon dan di rumah sakit tersebut tidak bisa, coba dicek dulu itu rumah sakit tipe apa. Kalau misal ternyata tipe B gitu ya, tidak menyanggupi atau memang tidak ada obatnya, minta aja rujukan ke vaskes tingkat A gitu ya, di rumah sakit umum daerah biasanya kayak gitu. Kalau dulu aku waktu di Semarang itu di Karyadi, terus aku waktu di Surabaya itu aku di Dr. Sutomo. Jadi emang rumah sakit besar yang bisa memberikan obat terapi ini. Dan ternyata aku baru tahu juga ya, waktu di Dr. Sutomo tidak hanya obat tapros ataupun endrolin yang gratis atau tercover BPJS, tapi obat Visen pun ternyata tuh bisa teman-teman, bisa tercover BPJS. Namun kalau untuk Visen ini tuh tidak seperti endrolin ataupun tapros yang sekali suntik, karena Visen kan berupa pil ya, obat kecil-kecil itu biasanya tuh diberikan seminggu sekali gitu. Jadi setiap seminggu sekali kita datang ke rumah sakit untuk mengambil obatnya, tapi itu semua tercover BPJS. Terus yang kedua, adakah obat herbal yang dapat mengecilkan kista? Nah, untuk aku pribadi ya teman-teman, aku sudah pernah sharing juga di videoku yang ini ya. Itu aku minum herbal juga ya, tapi ini tuh aku barengin gitu teman-teman. Aku juga minum terapi hormon Visen dan juga obat herbal, minuman herbal, yaitu resep JSR ya. Teman-teman bisa lihat video aku di sini. Dan Masya Allah, aku juga tidak tahu yang membuat kista aku di sini bisa mengecil, bisa menghilang, entah itu obat Visennya ataupun obat herbalnya ataupun mungkin karena yang lain. Aku juga tidak tahu, Allahu alam gitu ya. Yang penting kalau misal teman-teman mau minum herbal silahkan aja, tapi tetap diimbangi ya. Kalau misalnya harus terapi hormon ya tetap terapi hormon, diimbangi juga makanan sehat dan juga olahraga. Lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Kak, saya mau tanya, gejala endometriosis jika membesar apakah akan berasa nyeri jika bukan datang bulan? Oke, ini maksudnya tuh rasa nyeri yang datang tapi pas nggak haid gitu ya. Di sebelah kanan bawah pasnya di rahim dan terasa mengganjal. Soalnya saya akhir-akhir ini sering merasakan Kak, dan saya belum berani untuk SG dan kontrol ke dokter lagi. Oke, jadi bener banget ya, karena posisi ovarium itu ya, apalagi endometriosis kan dia tumbuhnya sering kali itu di ovarium gitu kan. Dan ovarium ini kan letaknya kan ada di perut bawah ya, perut bawah, bawah pusar gini ya, hampir dekat daerah selangkangan gini lah ya, perut bawah pokoknya. Nah itu memang kalau memang lagi parah ya, apalagi endonya ukurannya sudah besar, walaupun tidak sedang haid dia bakal ada reaksi nyeri dan juga memang mengganjal. Apalagi kalau posisi kita lagi jongkok ya teman-teman, pasti berasa banget sakit ya kan. Dan nyerinya itu bisa sampai ke pinggang, sampai ke bokong, bahkan sampai ke paha, ya enggak ya kan pasti. Nah emang kayak gitu sih indikasi atau gejala kalau kita ada si endometriosis. Terus buat kakaknya jangan takut dong buat USG lagi ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak rajin kontrol, kita tidak rajin periksa ya, kita nggak akan tahu kondisi kistanya itu udah sampai mana. Apakah dia semakin membesar ataukah dia mengecil. Kalau nauzubillahnya dia membesarkan, biar kita tahu gitu loh antisipasinya harus bagaimana, pengobatannya harus bagaimana. Pokok teman-teman kalau lagi periksa ya selalu konsultasikan dengan dokter, dengan suami, bicarakan dengan keluarga, dan tetap ya rajin kontrol. Kalau misal nih teman-teman ada endo dan tidak mengganggu endometriosisnya, tetap rajin kontrol teman-teman, setidaknya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali untuk melihat perkembangan kistanya. Lanjut DM berikutnya. Caranya gimana Kak biar kistanya cepat sembuh dan bisa segera hamil? Suami udah nungguin terus, dia semangat banget buat nunggu telat haid aku. Tapi berbulan-bulan tetap haid, gak tega liat ekspresi suami pas tahu aku haid Kak. Dia pengen banget punya baby. Oke, jadi banyak banget ya ini DM dari teman-teman, permasalahannya hampir di soal hamil gitu ya. Ada kista terus kok nggak kunjung hamil gitu kan. Kayak ini banyak banget sih kasus kayak gini.
banyak banget ya, baik itu di DM ataupun di kolom komentar gitu ya, yang tanya gitu kan, kalau ada kista gimana, bisa hamil apa enggak gitu. Jelas masih bisa hamil ya teman-teman, walaupun kondisi punya kista, punya miom, punya polip, bahkan yang punya hidrosalping pun masih bisa hamil. Yang namanya hamil itu kan rezeki dari Allah gitu ya. Nah, tergantung ikhtiarnya kita sama suami itu kayak gimana, usahanya kan dilihat gitu kan, dari perjuangan kita berobat, kita berdoa gitu kan, kita mohon maaf sama orang tua gitu kan. Jadi apa ya, kalau teman-teman mengidap endometriosis dan bahkan sampai saat ini masih belum dikaruniai anak gitu kan ya, anggap saja memang belum waktunya gitu loh teman-teman. Berarti usaha kita masih kurang nih, kita harus semangat lagi ikhtiarnya gitu. Karena teman-teman pasti tahu dong, Allah itu tidak akan mengasih ujian di luar kemampuan hambanya, dan Allah itu pasti akan memberikan sesuatu ya, itu tepat pada waktunya. Rezeki orang tuh sudah Allah yang ngatur. Jadi teman-teman tidak usah apa ya, galau, gak usah sedih, gak usah prihatin lihat suami yang mengharap-harap. Ya kita tetap kok, yang namanya sedih pasti ya temennya, apalagi melihat keluarga yang mendambakan anak cucu gitu kan dari kita. Tapi ya gimana gitu kan, yang bisa ngasih hidup, ngasih kehidupan di rahim kita, yang nipkan ruh kan Allah gitu loh yang ngatur ya. Alangkah baiknya kalau kita suami keluarga juga ikhtiar minta sama Allah gitu ya. Jadi teman-teman juga harus lebih sabar. Kalau misal ditanya terus ya bisa menjelaskan dengan halus gitu kan ya. Aku tahu kok rasanya gitu, dan sampai saat ini pun aku juga merasakan gitu loh. Jadi pokoknya tetap semangat, oke? Lanjut juga pertanyaan dari kakaknya itu, kalau boleh tahu, kalau didiagnosa endometriosis itu selalu keputihan berkepanjangan nggak kak? Keputihannya tuh cair, ada gumpalan-gumpalan gitu, gatal juga, sering pipis juga. Nah, kalau untuk pengalaman aku, iya ya, dulu waktu aku masih ada kista dan masih parah-parahnya itu sering ya keputihan, dan keputihannya itu ya cair ya, ada agak gumpal kan. Kalau emang keputihan, kalau yang udah terlalu lama gitu kan nempel di celana dalam kan, emang dia lama-lama kayak gumpal gitu kan. Dan untuk baunya tuh kayaknya nggak bau deh, seingatnya aku tuh nggak bau dan tidak berwarna ya keputihan yang normal gitu. Dan juga sering pipis, bener banget. Orang yang ada endometriosis ya, karena ada si endo ini tuh, jadi dia kayak menekan kandung kemih, jadi itu membuat kita jadi sering pipis. Betul banget, sering pipis. Oke, untuk kakaknya tetap semangat ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum kak, mau nanya. Waalaikumsalam. Kak, aku kan konsumsi Visen selama 2 bulan. Nah, sekarang akhir bulan udah waktunya haid. Oke, tapi sekarang udah awal bulan. Memang kalau habis konsumsi Visen mulai haidnya belum terlalu lagi ya kak. Betul banget ya, kalau kita selesai terapi hormon, baik itu minum Visen, baik itu minum Yasmin, atau kita suntik Androlin, Tapros, atau lainnya yang terapi hormon, itu kan dia kayak merubah hormon kita, siklus hormon kita yang awalnya kita teratur nih haid sebulan sekali, tapi setelah kita minum ya haid kita kan jadi gak teratur, di stop gitu loh produksi hormon estrogen kita. Nah jadi kita nggak haid. Nah lepas minum atau lepas dari terapi hormon itu memang tidak langsung kita haid gitu. Itu semua tergantung tubuh masing-masing ya. Ada yang butuh waktu sebulan setelah terapi ya, setelah lepas terapi bisa langsung haid. Ada yang nunggu sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang saat terapi hormon pun masih ada yang haid gitu loh. Jadi kondisinya tuh beda-beda. Kalau dulu aku ya, pengalaman aku waktu aku terapi hormon ya yang androgen sama tapros itu nunggu 1 bulan dulu baru aku haid. Misalnya aku selesai haid di bulan Juli gitu kan, Juli, terus Agustus aku nggak haid, September baru aku haid ya. Jadi ibaratnya tuh
iya kayak nunggu sebulan dulu nggak head, terus sebulan depannya baru head gitu. Paham lah ya. Assalamualaikum Kak Wulan. Waalaikumsalam. Maaf Kak mengganggu, aku mau nanya, pantangan makanan bagi penderita kista endometriosis itu apa aja ya Kak? Terus bener nggak sih Kak tidak boleh makan makanan yang digoreng? Oke, jadi pantangan ya. Jadi itu kalau kita periksa ke dokter ya, pasti kalau kita tanya, dokter ada pantangan nggak nih buat saya yang ada kistanya, pasti dokter itu bilang nggak ada, semua boleh dimakan gitu. Nah, jadi yang aku sampaikan ini bukan berarti emang pantangan yang benar-benar nggak boleh dimakan gitu ya. Apalagi ini kakaknya tadi menyebutkan tuh gorengan gitu ya, yang goreng-goreng. Jadi seperti video yang pernah aku share juga ya, yang ini tuh aku sharing beberapa makanan ya atau pantangan untuk penderita kista. Jadi tuh pantangan yang aku share ini tuh bukan yang emang bener-bener nggak boleh dimakan gitu. Teman-teman tetap boleh makan, cuma dengan porsi yang kecil, yang terbatas, tidak yang setiap hari harus dimakan, setiap hari makan gitu. Misal kayak gorengan gitu kan ya, kalau memang teman-teman pengen ya makan aja, tapi asal tahu jangan yang terlalu banyak dan juga jangan terlalu sering ya. Itu kenapa kok aku bilang gini, kalau misal teman-teman bener-bener mantangin gitu ya, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan cilok, nggak boleh makan bakso ya, yang ada nanti teman-teman itu malah stres. Kalau stres itu efeknya larinya nanti ke kista juga, nanti kistanya juga sama aja parah gitu. Jadi kalau aku ditanya aku masih makan gorengan, masih makan bakso, masih makan peracian gitu apa enggak, aku tetap makan teman-teman, cuman ya itu harus tahu gitu loh ya, minimal seminggu sekali gitulah. Kalau misal pengen banget ya bolehlah nyoba dikit gitu kan, yang penting tidak serakah, tidak umpak-umpaan gitu ya, dikurangin aja porsinya dan juga jangan terlalu sering dikonsumsi. Next, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya DM YouTube tapi nggak ada respon, semoga DM kali ini dibalas, soalnya butuh banget informasi dari kakak mengenai kista coklat Kak. Maaf banget ya. Oke, ini aku balas langsung di video ya. Kemarin saya USG Kak, terus divonis ada kista endometriosis ukurannya 5,9 cm. Jadi dokternya saranin operasi. Kira-kira langsung operasi atau coba herbal JSR itu Kak? Soalnya saya belum nikah Kak, jadi takut banget mau operasi. Oke, jadi kakaknya ini tuh masih gadis ya, belum nikah ya. Kakaknya ada kista ukuran 5,9. Nah, ini kan dia hampir 6 cm ya, makanya dokternya nyaranin buat operasi karena ukurannya sudah 5 cm lebih. Tapi dilihat dulu ya, kakaknya ini tuh kan belum nikah tapi ada rencana mau nikah apa enggak gitu ya. Dan ini kan masih 5 ke 6 cm kan masih berjarak nggak terlalu banyak gitu ya. Beda kok misal teman-teman ukuran sudah 8, 7 atau 10, 12 tuh udah gede banget dan itu memang tidak bisa ditoleransi, harus operasi. Tapi kan ini masih 5 yang mau ke 6 gitu kan. Kalau dan kakaknya nggak ada rencana buat nikah dalam waktu dekat ya, saran aku coba dikonsultasikan dulu ke dokternya apakah masih bisa dengan terapi ya, terapi hormon. Kalau untuk hanya mengandalkan herbal ya, aku rasa itu masih kurang, harus ada kayak terapi ya itu, biar apa ya, kistanya ini tuh bisa mengecil dulu lah, mengecil ataupun ukurannya tidak bertambah besar. Nah, kecuali kalau kakaknya sudah ada rencana mau nikah dalam waktu dekat, ya udah langsung cus aja operasi ya, karena nanti selesai operasi jika kakaknya sudah menikah langsung aja buat program ya, insya Allah tuh langsung deh. Karena apa ya, karena kalau misalnya belum ada rencana buat nikah terus sudah operasi, takutnya ya efek operasi itu kan yang pernah aku jelasin juga ya teman-teman, dia kan nanti bisa mengurangi AMH gitu kan, dan namanya kista endometriosis itu juga bisa tumbuh lagi gitu kan. Takutnya nanti setelah diambil, karena kakaknya nggak tahu kalau ternyata endo itu bisa tumbuh lagi, nanti setelah operasi kok tumbuh lagi, kaget kayak gitu. Jadi sebelum operasi coba deh benar-benar dikonsultasikan dengan dokter, dengan orang tua, banyak cari informasi dulu tentang endometriosis ini gitu ya. Oke, lanjut, ini DM yang terakhir tapi DM-nya cukup panjang ya. Oke, aku bacain.
Selamat malam Kak, maaf mengganggu waktunya. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai kista endometriosis. Saya berusia 21 tahun, belum menikah, didiagnosis terkena kista endometriosis bersepta. Dan saya sedang terapi hormon menggunakan obat Visen karena kata dokter ukuran kista saya ada alternatif lain selain operasi, yaitu terapi hormon selama 3-6 bulan. Yang ingin saya tanyakan kepada kakak yaitu yang pertama, pada saat terapi hormon menggunakan obat Visen, apakah kakak juga mengkonsumsi obat herbal seperti JSR dan lain-lain? Jika iya, diminum sewaktu kapan ya kak? Oke, aku jawab dulu ya satu biar nanti aku nggak lupa pertanyaannya. Jadi iya, aku dulu waktu terapi hormon aku juga minum JSR ya, di video yang ini lagi ya. Aku di situ alhamdulillah kistanya tuh bisa mengecil, bisa hilang. Itu aku minum Visen juga dan juga resep JSR. Alhamdulillah di aku dia manjur. Dan diminumnya itu ya, kalau untuk Visen ya aku dikasih tahu dokternya itu karena aku kerja kan, karena efek dari obat Visen ini kan dia kan bikin ngilu-ngilu kayak gitu kan di tulang. Nah jadi aku dikasih resep sama dokternya itu minumnya itu di jam 9 malam di saat mau tidur. Biar apa? Biar pas saat minum tuh kalau pas rasa nyeri-nyerinya tuh waktu tidur, jadi tidak terlalu kerasa. Karena kalau diminum waktu pagi hari gitu kan, misal jam 6 pagi tuh bakal kayak mengganggu aktivitas kerja aku gitu loh. Jadi setiap jam 9 malam itu aku minum Visen ya, oke. Dan itu harus konsisten ya teman-teman. Kalau misal teman-teman minumnya di jam pagi jam 5 ya udah jam 5 terus. Kalau minumnya di sore jam 4 ya jam 4 terus gitu ya, jangan sampai terlewatkan. Nah untuk herbal JSR-nya ya, minuman JSR-nya itu aku minum pada pagi harinya. Jadi ada jeda tuh antara aku minum Visen di malam hari saat mau tidur, kemudian pagi harinya gitu ya, pagi harinya habis mandi gitu kan, habis subuhan gitu sebelum berangkat kerja aku bikin JSR-nya. Nah itu aku minum saat kondisi masih hangat-hangat, jadi tuh saat mulai beraktivitas, saat berangkat kerja tuh badan jadi enak, jadi anget dan jadi enteng. Lanjut untuk pertanyaan keduanya yaitu untuk makan telur ayam, ikan, laut, apakah boleh kak? Karena dokter saya hanya menyarankan menghindari makanan tepung dan goreng. Sekian kak yang ingin saya tanyakan sebelumnya, terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau untuk telur ayam, ikan laut ya, seafood gitu masih boleh atau masih makan? Kalau aku jujur masih, apalagi telur ya, aku suka banget telur ayam. Tapi disarankan ya kalau buat penderita endometriosis itu untuk mengurangi ya, membatasi konsumsi ayam daging ya, dagingnya dan juga telurnya dari ayam boiler atau ayam yang diternak yang menggunakan apa ya, suntik gitulah, yang ayamnya cepat bertelur terus loh teman-teman. Nah ayam itu kan bisa bertelur terus karena disuntik hormon dia ya. Jadi kita kalau misal mengkonsumsinya itu terlalu banyak ya, ibaratnya tuh hormon yang disuntikan di ayamnya kan kita konsumsi, kita terus kemudian masuk di dalam tubuh, karena itu bisa berefek di hormon kita gitu loh, bisa berefek nanti di kistanya. Jadi tetap makan apa enggak, aku tetap cuma dibatasin aja. Terus kemudian ada saran juga nih dari teman-teman endosister yang lain gitu ya, kalau biar aman gitu ya makan daging ayam dan juga telurnya tuh bisa makan daging dan telur dari ayam kampung ya. Kalau ayam kampung kan jelas ya dia alami gitu loh, tanpa suntikan ataupun tanpa makanan yang dicampur obat-obat kimia. Nah itu tadi ya teman-teman DM yang masuk dari endosister. Sebenarnya masih banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan DM yang masuk akun. Insya Allah nanti aku bikin part-part selanjutnya. Nah buat teman-teman yang masih bingung atau masih ada pertanyaan atau mau sharing gitu ya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ataupun DM di Instagram aku @wulandani. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Harus sabar ya teman-teman, nanti bisa aja DM teman-teman yang aku bacain di video. Semoga pengalaman atau cerita dari teman-teman endosister tadi yang aku bacain di DM bermanfaat ya teman-teman, bisa menambah wawasan teman-teman endosister gitu kan. Jadi
kita jangan pernah merasa sendiri, merasa sedih, merasa kok ini kenapa harus aku gitu ya. Kita banyak kok gitu loh yang sama sakitnya tuh banyak kok, cuma ya banyak juga yang gak berani speak up ataupun ya masih belum tahu gitu loh. Nah, jadi jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-sharing ya teman-teman. Oke? Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa untuk di-share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.